Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Silvia Liha dengan NIM 20231700229040, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Jadi video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategik Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hierarki strategi manajemen dalam organisasi. Jadi, pernahkah kalian penasaran gimana sih perusahaan besar itu seperti Apple ataupun Garuda Indonesia ini menentukan langkah bisnis mereka? Kenapa mereka memilih meluncurkan produk baru, sedangkan di sisi lain ada perusahaan yang justru menutup beberapa cabangnya? Nah, semua itu bukan hanya tebak-tebakan ya, melainkan itu adalah hasil dari eksekusi hierarki strategi manajemen yang matang. Dan pada video kali ini, kita akan membedah tuntas 3 tingkatan strategi tersebut. Yang pertama yakni strategi induk tingkat korporat atau yang dinamakan grand strategi. Jadi kita mulai dari level yang tertinggi dulu yaitu strategi induk tingkat korporat atau yang dinamakan grand strategi. Jadi strategi ini tuh merupakan tingkatan strategi tertinggi dalam sebuah organisasi, terutama juga bagi perusahaan yang memiliki diversifikasi produk ataupun lini bisnis atau multi bisnis ya. Strategi ini tuh berfokus pada penentuan arah jangka yang panjang dan perusahaan secara keseluruhan mencakup visi, misi, serta alokasi sumber daya di antara bisnis unit yang dimiliki. Dan grand strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar unit bisnis sehingga nilai perusahaan secara keseluruhan akan lebih besar dibandingkan jika unit-unit tersebut berdiri sendiri. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup keputusan mengenai arah ekspansi, penentuan portofolio bisnis, hingga alokasi sumber daya seperti distribusi modal, talenta, dan juga teknologi antar divisi. Secara umum, grand strategi ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, strategi stabilitas atau stability strategy. Ini diterapkan ketika perusahaan merasa puas dengan kinerja saat ini dan lingkungan eksternal relatif lebih stabil. Nah, fokusnya ini adalah pada peningkatan efisiensi operasional secara berkelanjutan tanpa melakukan ekspansi besar-besaran. Jadi seperti strategi pause or proceed with caution atau strategi no change. Yang kedua ini ada strategi pertumbuhan atau growth strategy. Nah, ini tuh adalah strategi yang paling umum dikejar oleh perusahaan yang ingin meningkatkan ukuran, pendapatan ataupun pangsa pasar ya. Jalurnya itu bisa lewat pertumbuhan internal, melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar atau pengembangan produk, serta pertumbuhan eksternal melalui integrasi horizontal maupun vertikal, ataupun juga bisa diversifikasi konglomerasi. Nah, yang ketiga ini ada strategi pemulihan ataupun pengerutan. Nah ini tuh strategi yang diterapkan ketika perusahaan menghadapi krisis atau penurunan kerja, nah ataupun bisa kondisi ekonomi yang memburuk. Tujuannya adalah untuk memperkuat kembali fundamental perusahaan yang bentuknya bisa berupa turnaround, captive company, sell out, atau divestment hingga liquidation. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari level 1. Nah, kita lanjutkan ke level kedua. Nah, level kedua ini ada strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi. Nah, jika strategi korporat menjawab pertanyaan di industri mana kita bermain, maka strategi tingkat bisnis ini menjawab pertanyaan bagaimana cara kita bersaing di industri tersebut. Strategi ini diformulasikan oleh manajer unit bisnis atau strategic business unit atau SBU dan berfokus pada upaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar tertentu. Nah, menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif ini bersumber dari 2 hal dasar, yakni biaya yang lebih rendah atau diferensiasi. Nah, berdasarkan hal tersebut itu, terdapat 3 strategi generik yang menjadi fondasi strategi bisnis. Yang pertama ada kepemimpinan biaya. Nah, ini berfokus pada upaya menjadi produsen dengan biaya terendah di industri dengan menekan biaya produksi dan distribusi hingga overhead tanpa mengabaikan kualitas. Contohnya ini adalah seperti PT Garuda Indonesia Group dengan peluncuran low cost carrier di Citylink untuk segmen pasar tertentu. Dan yang kedua ada diferensiasi.
Nah, ini tuh bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang dianggap unik oleh konsumen. Nah, sehingga konsumen itu nantinya akan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi atau premium. Contohnya itu adalah Apple yang mendiferensiasikan produknya melalui desain eksklusif dan ekosistem tertutup. Dan yang ketiga adalah fokus. Nah, strategi yang ini tuh tidak menargetkan pasar secara keseluruhan, tetapi hanya berfokus pada segmen pasar tertentu atau ceruk ya. Contohnya itu adalah Ferrari ya, yang berfokus pada segmen mobil sport mewah. Nah, dalam praktiknya ini, strategi bisnis itu bersifat dinamis dan perusahaan itu seringkali tidak hanya mengandalkan satu strategi generik yang secara kaku. Di era digital saat ini, hybrid strategi ini yang menggabungkan antara biaya rendah dan diferensiasi semakin umum dan banyak diterapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini. Sekarang adalah level yang ketiga, yakni strategi tingkat fungsional. Nah, sekarang kita turun ke level yang paling bawah dalam hierarki strategi ya. Nah, namun merupakan ujung tombak implementasi, yaitu strategi tingkat fungsional. Nah, strategi ini tuh dirumuskan oleh manajer di masing-masing departemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, SDM, ya, operasi, dan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis. Strategi fungsional ini berfungsi sebagai jembatan antara strategi bisnis yang abstrak dengan tindakan operasional yang konkret. Misalnya, jika strategi bisnis ini memutuskan untuk melakukan diferensiasi atau perbedaan kualitas, maka strategi fungsional ini harus menerjemahkannya ke dalam strategi operasional seperti penerapan total quality management. Nah, strategi SDM melalui rekrutmen tenaga ahli dan strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan kualitas. Komponen utamanya ini meliputi strategi pemasaran yang berfokus pada STP dan bauran pemasaran 4P. Strategi operasi yang fokus pada efisiensi rantai, pasok, dan manajemen kualitas. Strategi SDM untuk memastikan perencanaan tenaga kerja dan kompetensi talenta yang tepat, serta strategi keuangan yang berfokus pada pengelolaan modal analisis investasi. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.